Kalau saya lahiran Senin 16 November 2020 kemarin, berarti ini sudah 10 hari lebih ya, 11-12 hari lebih, ya sekitar 11-12 harian. Sulaiman, anak saya masih di rumah sakit. Ini sesuatu yang tidak saya duga-duga, karena kejadian ini semuanya yang pertama. Saya katakan pertama, kenapa? Pertama, ini lahiran sesar anak saya yang keempat. Ini pertama kali saya merasa sesar yang paling menyenangkan, tidak sakit, saya sehat walafiat, saya tenang dalam menjalankan proses sesar, kemudian cepat prosesnya, sangat membahagiakan, tidak ada traumatis apa-apa. Tidak seperti persalinan sebelum-sebelumnya yang ada beberapa kendala. Itu pertama kali saya rasa persalinan sesar yang paling enak banget. Kedua, pertama kali pengalaman ketika saya lahiran, saya nggak dengar suara bayi nangis. Biasanya anak 1, 2, 3 kemarin nangisnya kenceng, ini saya nggak dengar, saya nggak tahu ini anak saya kok nggak ada suara nangisnya gitu, walaupun kata dokter ada tapi kecil. Ketiga, ini pengalaman pertama saya bahwa saya nggak bisa inisiasi menyusui dini. Biasanya kalau setiap melahirkan anak bayi itu dibersihkan oleh dokter suster, kemudian dibawa ke ibunya untuk disusui, dan saya nggak bisa menyusui anak saya. Pertama kalinya juga saya dapat kabar ketika masih di ruang operasi bahwa ibu anaknya harus dinicu ya gitu. Jadi itu pengalaman pertama. Pertama kalinya juga saya merasakan setelah operasi sesar saya menangis. Biasanya kalau setelah sesar itu bahagia karena menyambut kedatangan bayi langsung bersama dengan kita berapa jam kemudian, tapi itu saya menangis karena memikirkan kondisi anak. Kemudian anak saya mengalami namanya TTN, itu adanya masalah dalam adaptasi pernafasan. Ini biasa dialami juga oleh ibu-ibu yang sesar kata dokter. Namun sebenarnya di hari kedua waktu itu pakai oksigen dan sebagainya untuk membantu pernafasannya, tapi sebenarnya di hari kedua di NICU sudah baik pernafasannya. Tapi ternyata ada yang lain-lain yang harus diobservasi oleh dokter. Sehingga Sulaiman waktu itu diperiksa oleh banyak dokter, 6 dokter atau 7 dokter, saya nggak tahu, banyak lah ya, untuk diobservasi jantungnya, otaknya, syarafnya, tulangnya, dan yang lain-lain. Sampai hari ini alhamdulillah satu persatu hasil sudah keluar. Cukup ada progres yang patut disyukuri. Cuma memang sampai hari ini saya masih menunggu hasil pemeriksaan berikutnya. Dan dokter mengatakan mungkin sekitar 3 minggu lagi keluar hasil pemeriksaannya. Saya mungkin nggak bisa ceritain detail ya apa saja yang ada di diri Sulaiman, tapi ini hikmahnya adalah bahwa saya mendapatkan support yang luar biasa dari sahabat-sahabat maupun dari para netizen ya. Saya dapat banyak telepon, banyak SMS. Jadi Zaskia Meka misalnya nanyain kabar anak terus, oke Sulaiman gimana, atau Caca Frederica. Ini jadi rata-rata yang ngubungin saya ini mereka yang punya anak juga. Jadi mereka ngerasain, nggak apa-apa Ki, dulu anakku juga di NICU kok, punya TTN juga kok, itu kata Zaskia Meka. Atau kata Caca Frederica, kakak semangat ya, anakku juga kemarin di NICU kok. Astrid Relas juga datang waktu itu, anakku juga sempat mengalami kendala-kendala kok. Jadi banyak banget teman-teman yang punya anak yang juga kasih support, dan para netizen itu luar biasa karena mereka saling bercerita gitu. Saya nggak nyangka di kolom-kolom komentar YouTube maupun di Instagram mereka cerita anak saya juga di NICU. Jadi mereka memberikan kekuatan, support yang saya merasa saya dapat cinta dari banyak orang, dukungan, doa dari banyak orang. Jadi doakan saja semoga Sulaiman semakin harinya semakin membaik, insya Allah. Mungkin dalam beberapa hari ke depan insya Allah sudah boleh pulang, akan berobat jalan. Tapi ya itu tadi hikmahnya, saya merasakan banyak cinta, banyak doa dari banyak orang. Bersyukur bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana yang punya kejadian-kejadian mungkin lebih dari apa yang saya alami. Kemudian ya bersabar, berhusnuzan pada Allah. Kemudian ya Allah bisa Allah yang punya, Allah yang berkehendak gitu. Allah yang memberikan sesuatu, ya Allah yang menyembuhkan juga. Jadi ya ini sekalian mohon maaf lahir batin untuk teman-teman sekalian yang mungkin ada kesalahan-kesalahan dari saya. Minta maaf dan minta terus doanya untuk Sulaiman. Insya Allah semoga cepat pulih, cepat pulang kembali ke rumah. Artinya membagi tugas dengan suami untuk jaga di rumah sakit atau seperti apa Mbak? Iya, kalau sama suami memang kita setiap hari ke rumah sakit ya, untuk bergantian untuk menengok Sulaiman, menengok anak kita di rumah sakit. Tapi kan tidak lupa juga bahwa kita punya 3 anak di rumah juga yang perlu perhatian. Jadi kita memang gantian untuk ke rumah sakit. Terkadang bareng-bareng juga ke rumah sakitnya. Tapi memang yang paling mendebarkan
adalah ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Nah itu mendebarkan. Itu perasaannya saya yakin teman-teman yang punya anak di NICU pasti punya pengalaman ketika dipanggil oleh dokter atau suster gitu untuk dibacakan hasilnya, itu momen-momen yang mendebarkan. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan dengan doa, saya terharu juga karena doa, bahkan anak-anak Palestina tuh mengirimkan doa juga tuh untuk Sulaimannya, jadi terharu lah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, semoga semua ini cepat berlalu dan semuanya baik-baik saja. Sulaiman tumbuh kuat, sehat, walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin ya rabbi, insya Allah. Waktu itu gimana saat anak Palestina tahu kabar Sulaiman sendiri? Ya, ada beberapa NGO yang mengirimkan doa-doanya, termasuk anak-anak Palestina tersebut. Jadi anak-anak Palestina itu, jadi Indonesia ini memiliki TK Indonesia yang ada di Gaza Palestina. Ada orang Indonesia juga, sahabat-sahabat kita juga yang mendirikan sekolah tersebut di sana dari dana masyarakat Indonesia. Jadi ya doa dari anak-anak Palestina itu juga salah satunya berkat dari teman-teman Indonesia yang berada di sana juga. Seperti apa mungkin respon dari ketiga kakaknya Sulaiman sendiri? Oh iya, kalau ketiga kakaknya Sulaiman itu setiap hari, bahkan ketika Sulaiman masih di kandungan, mereka menghitung hari loh. Misalnya berapa hari lagi sih lahiran? Oh 14 hari lagi. Besok mereka akan bilang berarti 13 hari lagi ya, berarti 12 hari lagi ya, berarti 11 hari lagi. Jadi mereka menghitung mundur terus. Nah ketika Sulaiman lahir, mereka bilang, kok di rumah sakit terus sih, kapan sih pulangnya? Dan pertanyaan itu setiap hari. Dan setiap hari mereka tahu, mereka mendoakan Sulaiman. Jadi anak-anak sholat terus, ya Allah semoga Sulaiman sehat ya Allah, itu doa dari anak-anak lah ya. Jadi mereka sampai hari ini yang melihat Sulaiman dari foto, video gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera pulang, bisa main sama kakak-kakaknya insya Allah. Seperti apa Mbak Uki menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian? Pertanyaan apa? Pertanyaan dari anak-anak. Menjawab pertanyaan dari anak-anak, kapan Sulaiman pulang, kenapa sih Umu ke rumah sakit terus? Itu pertanyaan dari anak-anak ya. Jadi saya selalu bilang ya doain aja nak, doain aja, berdoa terus. Udah berdoa belum tadi gitu, semoga Allah sembuhkan Sulaiman supaya Sulaiman cepat pulang. Dan anak-anak tahu tuh, Maryam, Khadijah, Ibrahim, mereka tahu dan mereka selalu berdoa untuk Sulaiman. Apa mungkin yang menguatkan Mbak Uki sendiri melihat ini kan serba pertama kali yang menguatkan Mbak Uki sendiri? Sebagai manusia biasa, sebagai seorang ibu, dibilang kuat ya pastilah pernah meluruhkan air mata, menangis. Suami juga begitu gitu. Suami saya tuh nggak pernah nangis lah teman-teman sekalian. Dalam 7 tahun pernikahan ini saya hampir tidak pernah melihat beliau menangis. Tapi di hari itu saya ingat banget, di hari kedua kita di rumah sakit dan anak kita masih di NICU, suami saya menangis gitu. Dan saya cukup kaget juga karena selama ini kan beliau tegar, kuat gitu ya, tapi ternyata luruh juga air matanya ketika melihat anaknya di NICU gitu. Jadi ya kita saling menguatkan lah, itu support dari orang-orang sekitar. Saya menguatkan suami menguatkan saya, kemudian banyak teman-teman di sosial media yang menguatkan, yang mendoakan, yang saling berbagi cerita. Itu penting juga ya untuk merasa bahwa Masya Allah di luar sana banyak juga ya orang-orang yang mengalami apa yang seperti saya alami gitu. Kalau boleh tahu Kak, kakak 4 kali lahiran sesar, kenapa ya Kak? Oh ya, jadi kenapa lahiran sesar? Tentu setiap orang pada umumnya menginginkan persalinan yang normal. Begitu pula dengan saya ingin sekali lahiran normal, cepat sembuhnya, bisa punya anak lebih banyak, resikonya lebih kecil dibanding dengan sesar. Tapi ada kendala-kendala tertentu. Yang terjadi pada saya adalah waktu saya lahiran anak pertama, saya mengalami SPD. SPD itu simfisis pubis disfungsi. Konon katanya terlalu banyak bergerak, katanya begitu. Tapi memang terlalu aktif sih ya dulu ya. Jadi menyebabkan di kehamilan 9 bulan saya nggak bisa berjalan sama sekali. Jadi saya harus pakai kursi roda, nggak bisa gerakin kaki. Itu menyebabkan harus sesar. Yang kedua jaraknya dekat, yang ketiga dekat, jadi harus sesar terus. Sampai yang keempat juga begitu. Nah, kemarin dari hasil operasi, saya tanya sama dokter, dok gimana keadaan rahim saya? Jadi dokter bilang rahimnya masih bagus gitu. Rahimnya bagus, jadi dokter tidak tidak melakukan apa-apa untuk rahim saya gitu. Jadi kalau banyak orang tanya, bisa ya sesar 4 kali gitu. Ketika saya tanya dokter mengatakan tergantung kondisi dari ibunya. Jadi setiap orang nggak bisa disamakan. Ada yang baru 1 kali sesar, ya kedua kalinya udah nggak bisa. Ada 3 kali sesar, udah nggak bisa gitu. Nah, alhamdulillahnya takdir Allah kemarin dokter bilang rahimnya masih bagus. Mungkin karena saya masih usia muda juga teman-teman sekalian. Jadi beliau bilang asal nutrisinya tercukupi, gizinya baik untuk ibu,
itu insya Allah masih bisa lagi. Jadi dokter bilang kemarin sebenarnya untuk saya itu sebenarnya masih bisa lagi untuk hamil lagi, tapi tunggu beberapa tahun lah seperti itu.